semua sahabat OMK di seluruh Indonesia. Jumpa lagi sama saya. Kali ini kita mau bahas sebuah panggilan yang kayaknya makin hari makin penting. Sebuah tugas yang bukan lagi pilihan, tapi jadi inti dari iman kita. Yuk kita bedah bareng-bareng panggilan untuk melindungi mereka yang paling lemah dan rentan di sekitar kita. Kita mulai dari sini ya. Lihat gambar ini. Cuma ada satu kata, mengapa? Mengapa tatapan seperti ini harus ada di dunia? Coba deh, simpan pertanyaan ini baik-baik di hati kalian. Karena dari sinilah semua pembahasan kita akan berangkat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anugerah yang rentan. Jadi, sebelum kita ngomongin soal masalah dan solusinya, kita perlu samain frekuensi dulu nih soal cara pandang kita terhadap mereka. Dengerin baik-baik kalimat ini. Ini bukan sekadar kata-kata indah loh. Ini adalah fondasi iman kita. Setiap orang, terutama anak-anak dan mereka yang rentan, itu adalah anugerah. Nilai mereka tuh mutlak. Bukan karena mereka pinter, bukan karena prestasi, tapi murni karena mereka ada sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa berharga. Nah, biar kita semua satu pemahaman, yang dimaksud anak itu siapa sih? Simpelnya gini, setiap orang yang umurnya belum 18 tahun. Dan ini yang penting nih, ini termasuk mereka yang masih ada di dalam kandungan. Jadi, panggilan untuk melindungi ini tuh udah dimulai jauh sebelum mereka lahir ke dunia. Dan setiap anugerah dari Tuhan ini gak datang dengan tangan kosong. Mereka dibekali 4 hak dasar yang gak bisa diganggu-gugat sama sekali. Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, hak untuk didengarkan suaranya, dan yang paling krusial buat pembahasan kita, hak untuk dilindungi. Ingat ya, ini bukan pemberian negara atau masyarakat, ini hak dari Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, bagian yang mungkin agak berat ya, martabat yang terluka. Inilah kenyataan pahit yang mau nggak mau harus kita lihat dengan mata terbuka. Luka itu ternyata punya banyak wajah. Mulai dari kata-kata kasar yang meremukkan rasa percaya diri mereka. Pukulan yang meninggalkan bekas di tubuh dan jiwa. Pengabaian yang bikin mereka merasa nggak berharga. Eksploitasi yang mencuri masa kecil mereka sampai kejahatan seksual yang merusak kesucian mereka. Setiap bentuk ini adalah serangan langsung ke martabat yang Tuhan kasih. Coba teman-teman, kita berhenti dulu sebentar. Tarik nafas, coba rasakan baik-baik. Apa sih yang muncul di hati kalian waktu dengar daftar tadi? Marah, sedih, muak, apapun itu, jangan diabaikan perasaan itu. Karena perasaan itu nyata. Sama nyatanya dengan ketakutan di 2 gambar ini. Yang satu karena bentakan, yang satu lagi karena ancaman fisik. Ini bukan cuma gambar, teman-teman. Ini adalah potret luka batin yang bisa jadi jauh lebih dalam dan sakit daripada luka fisik manapun. Oke, cukup dengan masalahnya. Iman kita itu nggak berhenti di rasa putus asa. Kita lanjut ke bagian ketiga, panggilan orang Samaria. Nah, ini dia cetak biru kita, game plan kita untuk bergerak. Kita semua pasti udah sering banget denger cerita ini kan? Ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, habis dirampok, setengah mati. Dia itu simbol dari setiap orang yang rentan dan nggak berdaya yang kita temui di hidup kita. Dan ini dia bagian yang paling jelek. Ada imam, ada orang Lewi, orang-orang yang dianggap paling suci, tapi mereka justru milih nyebrang jalan, pura-pura nggak lihat. Tapi tiba-tiba datang orang Samaria, orang yang dianggap beda, dan Alkitab bilang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bukan cuman, aduh kasihan ya, tapi hatinya benar-benar bergerak. Dan gerakan hati itu langsung jadi aksi. Dia nggak cuma berdoa dari jauh loh. Dia samperin, dia sentuh lukanya, dia balut, dia bawa ke tempat aman, dia rawat, dan bahkan dia yang tanggung semua biayanya. Ini bukti nyata kalau belas kasih sejati itu adalah kata kerja, bukan cuma kata sifat. Di akhir cerita, Yesus nggak bilang, wow cerita yang inspiratif ya. Enggak, dia menatap langsung ke kita semua dan kasih perintah yang jelas. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ini bukan saran teman-teman OMK, ini adalah mandat, ini panggilan buat kita semua di sini sekarang. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini bagian yang paling praktis, OMK menjadi pelindung. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita nerjemahin perintah Yesus tadi di kehidupan kita sebagai orang muda Katolik zaman now? Ini bukan teori lagi, ini dasar aksi nyata.
Gunakan medsos kalian buat menyuarakan perlindungan, bukan cuma buat update status. Luangkan waktu untuk mendoakan para korban dengan tulus. Kalau memungkinkan, kunjungi mereka. Buat gerakan bersama, deklarasikan kalau OMK tolak kekerasan. Dan yang paling berani, buka mulutmu dan laporkan kalau ada dugaan kekerasan. Nah, soal melapor ini, ada aturannya dan ini sangat mendesak. Kalau kamu tahu atau bahkan baru curiga ada tindak kekerasan, kamu punya kewajiban iman untuk melapor ke Romo Paroki atau Panitia Perlindungan Keuskupan dalam waktu 1x24 jam. Kenapa secepat itu? Karena setiap detik itu berharga. Keberanianmu bisa jadi pembeda antara trauma seumur hidup dan awal dari sebuah pemulihan. Jadi, kalau cuma ada satu pesan yang boleh kalian bawa pulang dari pembahasan kita kali ini, pesannya adalah ini: jangan diam. Sikap cuek, sikap pura-pura nggak tahu seperti Imam dan Lewi itu udah nggak relevan lagi buat kita sebagai OMK. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa sesamaku, tapi berbalik ke diri kita sendiri. Apakah aku siap menjadi sesama bagi mereka yang terluka? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.